Halo CS ku, bertemu lagi dengan manusia madesu di Easy Film. Semoga channel asal-asalan ini bisa membuat CS aing terhibur dan jangan lupa untuk tetap selalu bahagia, oke? Baiklah, kali ini gua akan membahas alur cerita film kisah nyata di era 70-an yang mengisahkan 3 remaja pemain skateboard terkenal. Konon merekalah pencipta gaya dari permainan skateboard tersebut. Di masa karir mereka yang sedang menanjak, persahabatan mereka mulai retak karena ego, ketenaran, dan uang. Oke CS ku, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat anjing. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka dengan memperlihatkan 3 pria bernama Jay, Stacy, dan Tony yang sedang menuju toko surfing bernama Chipper milik Skip dengan menggunakan skateboard. Setelah sampai, mereka disambut oleh Sid sambil menunjukkan roda skateboard terbaru dari bahan minyak. Mereka langsung memasangnya lalu segera berangkat ke tempat latihan skate. Di sana, mereka berebut untuk mencoba ban baru tersebut. Tak lama adiknya Tony yang bernama Katie datang untuk melihat mereka. Terlihat Katie sepertinya suka kepada Stacy. Di sisi lain, Jay yang menyukai Katie terus memandanginya. Ketika Jay dan yang lain sedang latihan, Skip berbicara kepada temannya kalau ia ingin membuat skateboard dan menjual tokonya. Skip juga berencana untuk membuat tim bernama Chipper Skateboard untuk mengikuti kompetisi skateboard nasional. Di malam harinya terlihat Sid, Jay, dan ibunya Jay sedang makan di tempat Stacy bekerja. Jay juga memberitahukan kepada ibunya kalau Skip membuat tim skateboard untuk ikut dalam kejuaraan. Keesokan harinya terlihat Jay dan yang lainnya sedang berada di toko milik Skip. Di sana Skip mengatakan kalau ia akan mengikutsertakan tim yang ia buat untuk kompetisi bulan depan. Skip juga memberikan kaos tim dan skateboard baru agar mereka serius dalam latihan. Setelah yang lainnya pergi, Jay meminta kaos tim untuk Stacy yang kebetulan ia tak bisa datang karena ia sedang bekerja. Namun Skip hanya diam tak memperdulikan permintaan Jay. Setelah itu, Jay dan teman-temannya akan menuju rumah dengan menggunakan skateboard barunya. Setibanya di rumah, terlihat barang-barang di rumah sangat berantakan akibat pertengkaran orang tuanya. Di sana terlihat kalau ayah tirinya akan meninggalkan ibunya. Ia menjelaskan kepada Jay apa yang sudah terjadi, tetapi Jay yang kesal memilih untuk pergi dari rumahnya. Jay! Keesokan harinya di tempat latihan, Jay menemui Stacy yang sedang bersama Katie. Jay meminta maaf dan menjelaskan kalau Skip telah memasukkan Stacy ke dalam tim. Namun Stacy di sana hanya terlihat diam. Lalu Katie di sana mencoba menghiburnya dan menenangkannya. Beberapa hari kemudian terlihat Jay dan teman-temannya sedang menuju lokasi kejuaraan skateboard. Setelah sampai, banyak peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut. Ketika Jay akan tampil, Skip menyalakan musik rock and roll yang membuat semua penonton diam. Setelah Jay tampil, kemudian Tony masuk ke arena dan menunjukkan skill bermain skateboardnya. Yang membuat Tony mendapatkan nilai tertinggi. Lalu Tony dan yang lainnya pun kaget ketika melihat Stacy juga ikut dalam kejuaraan tersebut dan mendapatkan nilai tertinggi seperti Tony. She's here 1, 2, 3, 4, 2 10s and a 9, moving him into a first place tie with Tony Alva. Sesudah Stacy tampil, ada pelatih tim yang lain protes ke panitia kalau Stacy melanggar peraturan. Tony yang tak terima membela temannya, lalu langsung memukul panitia tersebut. Karena kejadian itu, Tony langsung didiskualifikasi oleh panitia. Di sana, Skip juga sempat bersitegang dengan pelatih tim lain yang protes. Namun Skip berhasil direda oleh teman-temannya. Setelah itu akhirnya panitia memutuskan untuk juara pertama adalah Stacy dan juara kedua adalah Jay.
Kemudian ketika setelah acara berakhir, Skip mendatangi Stacy yang sedang bersama Katie untuk mengajak mereka makan dan merayakan keberhasilannya. Namun awalnya Stacy menolak, tetapi ia pun akhirnya mendatangi Skip dan kawan-kawan yang sedang merayakan keberhasilan di sebuah restoran. Saat itu Skip juga memberikan kaos kepada Stacy yang artinya Stacy resmi bergabung dengan grup skate bernama Jipper Skateboard. Malam harinya, Jay sedang menuju pabrik untuk menemui ibunya dan berkata jika ia telah memenangkan kejuaraan. Di sana terlihat ibunya sangat bangga kepada Jay. Lalu keesokan harinya, Tony mengajak teman-temannya ke rumah yang akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Tony mengajak mereka semua masuk ke halaman belakang, dan di sana Tony memberitahukan rencananya kepada Jay, Sid, dan Stacy kalau ia akan latihan skate di kolam renang yang sudah kering. Semua kolam renang saat itu dikeringkan, karena saat itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat air karena dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Setelah di sana, Tony masuk ke kolam renang dan menunjukkan skillnya, lalu disusul teman-teman yang lain. Mereka lalu memberitahukan yang lainnya untuk berlatih di kolam renang yang kosong secara sembunyi-sembunyi. Di scene lain, kembali beralih ke Jay dan Sid yang sedang berada di rumah Tony. Lalu Stacy datang untuk mengantarkan Katie. Setelah itu, Katie meminta Stacy turun dan mengajak Stacy untuk wiciu-wiciu. Namun Stacy menolaknya karena ia merasa tak enak kepada Tony kakaknya. Stacy pun kemudian memilih pergi dari sana. Jay yang memang suka kepada Katie, ia mencoba menggoda Katie yang sedang kecewa kepada Stacy. Dan Katie pun meresponnya yang berujung pada kedekatan hubungan mereka. Beberapa bulan kemudian, Skip dan yang lainnya menuju sebuah acara kejuaraan skateboard. Lalu Tony mendapatkan giliran pertama untuk menunjukkan skillnya. Di sana mereka sudah memiliki banyak fans hingga Skip mampu menjual skateboard yang ia buat sendiri. Kemudian disusul oleh Jay di arena kompetisi. Lalu Stacy juga menunjukkan aksi-aksinya yang membuat para penonton bersorak memanggil namanya. Di sana Tony yang tak mau kalah melakukan hal gila, yaitu melompat dari ketinggian dengan menggunakan papan skateboard. Sontak ia pun mendapatkan banyak pujian dari beberapa fansnya. Setelah itu, Tony dihampiri seseorang bernama Larry yang mengajaknya bergabung hingga ia ditawari sebuah mobil. Malam harinya, Skip menanyakan kepada Tony tentang apa yang dikatakan Larry. Namun di sana, Tony pun tak menjawab apa-apa. Karena saat itu skateboard menjadi tren anak-anak muda, mereka lalu didatangi wartawan majalah untuk mengambil foto dan mendokumentasikannya. Jay, just one. So you from Dogtown? What does that mean? It's paradise. Ketika mereka berpesta, Skip menunjukkan majalah kepada semua kawan-kawannya jika Tony, Jay, dan Stacy menjadi headline di majalah tersebut. Mereka pun sangat gembira dan merayakannya, hingga beberapa wanita di sana ingin sekali memiliki hubungan dengan mereka yang kini sudah terkenal. Dan tiba-tiba di acara pesta itu Tupper datang, seorang pengusaha yang mengajak Tony untuk bergabung dengannya. Ia berjanji kepada Tony akan menjadikan bintang skateboard. Tupper juga mengatakan jika terkenalnya Tony, Stacy, dan Jay membuat papan skateboard milik Skip sangat laku keras. Akhirnya Tony yang sadar bila ia selama ini tak mendapatkan royalti dari penjualan papan skateboard, memberitahukan kepada Stacy dan kawan-kawannya. Di tempat lain, teman-teman Skip yang bekerja dengannya mempertanyakan hasil penjualan skateboardnya yang sangat pesat. Namun Skip di sana berkilah. Kemudian temannya pun pergi meninggalkannya. Masih di acara pesta di luar, Jay didekati oleh pacarnya Chino yang membuat Chino marah dan memukul Jay hingga terjadi perkelahian di sana. Lalu Jay pun pergi dari tempat itu. Skip di sana sadar jika penjualan skateboardnya menjadi masalah dan akan ditinggalkan banyak teman-temannya. Ia yang maboy akhirnya marah-marah gak jelas dan berteriak-teriak gak jelas. Lalu keesokan harinya saat Jay sedang berjalan dengan papan skateboardnya, ia didatangi Tony yang sekarang sudah bergabung dengan Tupper. Setelah itu, Jay terlihat berada di rumahnya dengan pesta yang dibuat oleh ibunya. Di sana ada seseorang bernama Peter yang bekerja di bidang periklanan. Ia menawarkan kepada Jay untuk mempromosikan sebuah produk dan ia akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Namun Jay yang idealis menolaknya karena ia tak mau mendapatkan uang dari hobinya. Beralih ke tempat lain, Stacy mendatangi Skip untuk berpamitan keluar dari grup skateboard yang dibuat oleh Skip. Namun di sana Skip melarang Stacy untuk keluar dari grupnya.
Di sana ia bercerita jika ia telah memiliki gagasan yaitu membuat desain skateboard baru. Tetapi Stacy berkata jika ia telah bergabung dengan Larry. Scene pun kemudian beralih saat Tony dan Stacy sedang berada di kompetisi. Mereka berdua selalu bertemu dalam kompetisi. Tony dan Stacy pun menjadi sangat terkenal. Di sisi lain, Jay yang idealis memilih untuk tetap di jalanan dan menunjukkan trik-trik baru yang membuat semua kawan-kawannya semakin kagum. Kembali ke Tony dan Stacy yang kini sudah terkenal, mereka banyak mendapatkan tawaran iklan hingga mereka sudah tidak lagi bertemu dengan kawan-kawan seperjuangannya. Beralih kembali ke Jay, ia yang sendiri dengan berani melompat dari ketinggian dengan papan skateboardnya. Jay memang selalu bereksperimen untuk menciptakan trik dan gaya baru dalam permainan skateboard. Akhirnya tiba di kejuaraan skateboard dunia. Stacy yang sudah menjadi selebritis sedang diwawancarai. Lalu setelah itu, Katie dan Jay yang sudah memiliki hubungan menemui Stacy. Di sana Stacy juga memperkenalkan pacar barunya. Setelah itu ia kembali mendatangi Jay yang sedang bersama Sid untuk menanyakan kabar. Stacy lalu bertanya kepada Jay tentang ia mengikuti kompetisi skateboard kejuaraan dunia. Karena ia tahu jika Jay adalah seorang yang idealis yang tak mau menjual hobinya demi uang. Jay di sana mengatakan kalau ia terpaksa melakukan itu karena ia butuh uang untuk membiayai rumah ibunya. Tak lama Tony yang sudah sangat terkenal datang membawa mobil limosin bersama Tupper yang membuat semua orang langsung menyambutnya. Setelah turun dari mobil, ia berjalan menghampiri dan menyapa kawan-kawannya. Ketika perlombaan sedang berlangsung, terlihat persaingan sangat sengit di antara mereka. Saat Jay sedang berada di arena, ia menunjukkan skill baru yang membuat semua penonton, juri termasuk teman-temannya terkejut melihat aksi gila yang dilakukan oleh Jay. Speed! Oh my God! It's some type of aerial maneuver I've never seen before. Namun sayang karena Jay terjatuh, ia mendapatkan nilai kecil yang membuat Jay kecewa dan memilih pergi dari sana. Beralih ke Tony dan Stacy yang masih bersaing untuk mendapatkan kejuaraan. Ketika Tony di arena, ia tak sengaja bertabrakan dengan teman satu tim Stacy yang akhirnya terjadilah pertengkaran di sana. Pertengkaran itu mengakibatkan mata Tony lebam dan ia pun dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Tony melihat berita di televisi kalau dermaga yang dulu sering ia datangi dan teman-temannya terbakar. Padahal tempat itu adalah tempat paling bersejarah bagi ia dan kawan-kawannya. Di dermaga, Jay terlihat duduk di puing-puing dermaga yang sudah terbakar. Tak lama, Skip datang menghampiri Jay. Di sana mereka bercerita tentang masa lalu yang membuat Jay bersedih karena teringat masa-masa di mana mereka dan sahabat-sahabatnya bersama. Jay juga bercerita kepada Skip tentang masalah keuangan yang dihadapinya. Hingga keesokan harinya terlihat Jay sedang mencukur rambutnya. Di rumah Tony, ia didatangi oleh Tupper dan ia berkata mengajak Tony untuk ikut pergi ke Pulau Moi dan mengajak Tony berselancar di sana. Namun Tony yang masih terluka di matanya menolak untuk ikut karena ia besok akan dioperasi. Setelah Tupper pergi, Tony mengambil papan skateboardnya karena mata satunya yang belum bisa melihat. Ia pun terlihat tak bisa menggunakan skateboard. Di tempat lain ketika Stacy sedang bersama pacarnya, ia didatangi gangster dan memalaknya. Tetapi Jay yang kini sudah bergabung dengan gangster menyuruh untuk tidak mengganggu Stacy. Stacy yang terkejut menanyakan kabar Jay, namun Jay malah memanggil Katie pacarnya. Di sana Katie berkata dan memberitahukan kepada Stacy mengenai penyakit kanker yang kini diderita oleh Sid, dan Katie mengajak Stacy untuk menjenguknya. Namun Stacy di sana berkata jika ia sedang sibuk dan akan pergi ke Florida. Keesokan harinya terlihat Jay menemui Sid. Jay bertanya kepada Sid mengenai perkembangan operasi kanker otaknya. Dan tiba-tiba Stacy yang sebelumnya akan pergi ke Florida datang menjenguk Sid. Ia berkata kalau ia telah membatalkannya pergi ke Florida. Ia juga bercerita kalau ia telah keluar dari grup skateboard yang membesarkannya. Di sana terlihat Jay terus mengejek Stacy. Kemudian Stacy pun yang kesal berpamitan kepada Sid. Namun Sid meminta Stacy untuk tidak segera pergi. Sid mengajak Jay dan Stacy pergi ke kolam renang belakang rumahnya.
Setibanya di sana, Jay dan Stacy terkejut saat melihat Tony yang sudah berada di sana. Tony pun menghampiri mereka dan menanyakan kabar. Huh? What's up, Chrome Dome? Sid juga mengatakan kalau ayahnya sudah mengizinkan kolam renang untuk dipakai tempat mereka bermain skateboard. Jay, Stacy, dan Tony pun langsung bergegas mengambil papan skateboard mereka dan memainkannya. Mereka terlihat sangat bahagia bisa bersama kembali seperti dulu. Lalu film pun selesai. Di akhir film diceritakan kalau Tony Alva menjadi orang pertama yang memenangkan kejuaraan dunia skateboard. Ia juga mendirikan sekolah skateboard yang bernama Alva Skate. Stacy Peralta, ia membangun perusahaan skateboard yang bernama Power Peralta dan Bones Brigade. Ia juga yang merekrut Tony Hawk saat masih berusia 14 tahun dan memenangkan banyak penghargaan. Jay Adams, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh besar dalam mengembangkan trik dasar skateboard. Setelah Jay bebas dari ketergantungan narkoboy, ia melanjutkan karirnya dan kembali berselancar di Hawaii. Tepatnya setelah kompetisi dog bowl, Sid meninggal dunia karena kanker yang ia derita. Meski mereka mendapatkan banyak penghargaan, uang, dan ketenaran, tetapi sahabat adalah orang yang selama ini menemaninya saat berjalan di dalam kegelapan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya.